Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fardi, mahasiswa Universitas Ternate. Di video kali ini saya akan memaparkan bagaimana caranya kita melakukan suatu bisnis usaha melalui media sosial. Nah, di pemaparan video yang kemarin, di situ ada pemaparan strategi tentang UKM, ada 2 video. Nah, di video kali ini saya akan memaparkan bagaimana ketika kita melakukan suatu usaha, kita menggunakan fasilitas media sosial. Mungkin kita merasa ingin mencoba peluang bisnis yang menjanjikan. Selama ini kita bisa menjalankan usaha yang biasa. Mungkin juga usaha tersebut sudah berjalan dengan baik dan kita merasa ini waktunya melebarkan bagaimana usaha kita itu bisa dikenal oleh masyarakat. Kita tentu tidak ingin ketinggalan. Sekarang itu eranya media sosial. Nah, di mana media sosial itu orang bisa eksis dengan menggunakannya sebagai media komunikasi. Namun bagi beberapa orang juga, media sosial itu adalah media yang mereka gunakan dalam hal-hal yang negatif. Nah, bagaimana caranya kita memanfaatkan media sosial ini untuk mendapatkan uang? Salah satunya bisnis melalui media sosial. Jika kita berpikir demikian, maka kita bisa mempelajari peluang usaha apa yang kita buat dan kita pasarkan melalui media sosial. Nah, bisnis dengan menggunakan media sosial ini banyak sekali fasilitas yang kita gunakan, seperti Facebook, Instagram, YouTube, dan lain-lain. Sebenarnya media sosial itu media yang digunakan oleh banyak orang. Bisa dikatakan juga media sosial itu tempat nongkrong online. Nah, orang-orang zaman sekarang, jika ada orang yang nongkrong di sana, maka kita bisa melakukan sesuatu yang bisa mendapatkan keuntungan. Apa saja yang perlu kita lakukan dalam merangka jenis-jenis peluang bisnis melalui media sosial itu? Nah, salah satunya kita harus jualan online. Banyak jualan online seperti di Facebook Marketplace. Nah, yang paling banyak dilakukan itu ketika mereka menawarkan produk-produk mereka melalui media sosial Facebook. Karena di sana banyak orang-orang yang melihat produk kita itu, melihat dari kualitasnya. Nah, seperti salah satu perusahaan e-commerce yaitu Lazada. Nah, ketika orang memasuki aplikasi Lazada itu, mereka melihat apa saja kualitas yang diperoleh oleh barang tersebut. Nah, ketika sama halnya juga dengan bisnis online yang ada di Facebook. Mereka melihat takaran harga, apakah ini sesuai dengan yang diharapkan, seperti itu. Kemudian yang kedua itu influencer. Nah, apa itu? Nah, influencer ini adalah orang yang kata-katanya itu didengarkan oleh banyak orang. Nah, misalnya kita seorang yang ahli di bidang medis, artinya ketika kita memposting informasi atau tips tentang medis atau kesehatan, nah kemungkinan banyak orang yang suka dan percaya. Disinilah sebenarnya kita sudah menjadi seorang influencer. Jadi contoh lain itu ketika kita sering posting foto yang terlihat sehat dengan tubuh yang proporsional. Lalu kita sering melakukan pemaparan informasi dalam kesehatan itu melalui media sosial. Artinya kita bisa menjadi influencer di bidang kesehatan, bukan hanya di bidang kesehatan, di bidang kebugaran dan kecantikan dan lain-lain. Saat banyak orang suka dengan postingan kita, maka itulah kita bisa membuka peluang untuk menjadi influencer. Kita bisa mencoba memasarkan produk kita bisa mendapatkan imbalan ketika ada penjualan. Nah, imbalan yang kita dapatkan itu kita posting dan sesuai konten yang kita harapkan dan bisa mempengaruhi orang lain untuk membeli produk kita. Nah, ini salah satu fasilitas media sosial. Banyak fasilitas media sosial yang kita gunakan. Dan salah satu fasilitas yang mudah untuk kita jadikan bisnis online adalah media sosial Facebook.
kemudian yang ketiga itu apa? Kita itu menawarkan jasa. Nah, dalam penawaran jasa ini kita butuh skill atau kemampuan. Nah, apakah kita mahir di bidang fotografi? Nah, kita bisa posting hasil karya fotografi kita di media sosial. Nah, skill ini juga bisa kita gunakan di media sosial seperti jasa editing video, jasa desain grafis, dan jasa konten melalui media sosial dan lain sebagainya. Nah, contoh salah satunya itu adalah ketika kita mengupload di YouTube, video YouTube. Nah, ini salah satu mempermudah para pelaku konsumen untuk melihat produk-produk yang kita terapkan, di mana di media sosial itu banyak sekali orang-orang yang pelaku bisnis yang melakukan penjualan online. Yang jadi masalah selanjutnya juga media sosial yang kita gunakan itu harus menggunakan media sosial yang banyak, digunakan target penjualan kita seperti itu. Misalnya Facebook digunakan oleh orang-orang yang sudah berusia lanjut usia, sementara Instagram itu digunakan oleh anak-anak milenial. Maka proporsi ini bisa dibedakan ketika mereka yang UKM yang melakukan bisnis UKM, seperti mereka yang sudah di atas 30 tahun, maka harus disesuaikan dengan media sosial yang mereka gunakan dalam penjualan online. Nah, begitu juga dengan anak-anak milenial. Pasti anak-anak milenial ini menggunakan salah satu media sosial Instagram, di mana di situ banyak sekali anak-anak muda yang berbisnis. Jangankan berbisnis, mereka menggunakan media sosial Instagram ini dalam ajang pencarian bakat seperti itu. Nah, ini salah satu media yang digunakan di zaman sekarang ini sebagai penghasil uang. Nah, yang paling mudah itu sudah media sosial Facebook. Nah, seperti ketika bisnis yang dijalankan oleh para pebisnis, orang sudah tidak lagi melakukan fasilitas-fasilitas fisik seperti mereka pergi ke Indomaret seperti Alfamidi atau lain-lain. Mereka langsung membuka aplikasi Facebook ini. Nah, ini salah satu bagaimana perusahaan Meta ini memanfaatkan di era perkembangan teknologi ke depan. Nah, maka sebagai pebisnis muda, maka fasilitas yang diberikan di media sosial itu kita manfaatkan dan kita gunakan. Itu salah satu penghasil dari bisnis-bisnis yang kita kembangkan. Oke, jadi itu saja pemaparan dari saya mengenai bagaimana caranya kita mendagangkan atau melakukan penjualan online di media sosial. Jadi ada beberapa fasilitas media sosial. Jadi semoga pebisnis muda ini bisa melakukan penjualan online sesuai bisnis yang mereka terapkan di sana. Semoga bermanfaat untuk para pelaku bisnis, para pelaku pebisnis muda, dan semoga kalian bisa melakukan bisnis secara positif di media sosial. Nah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.